eh, meminta keterangan dari Pak Kapolda beserta jajarannya. Tadi kita mulai jam 10 pagi terkait dengan kasus almarhum Herman yang kita ketahui meninggal dunia dalam satu proses pemeriksaan di Kalimantan Timur. Kemudian tentu saja dari proses itu kami mendapatkan laporan serta pengaduan dari pihak tertentu. Komnas sudah mempelajari kasusnya lebih dulu dengan mencari berbagai informasi dan selanjutnya juga minta keterangan dari pihak kepolisian, dan pada hari ini Pak Kapolda langsung yang datang memenuhi undangan Komnas HAM. Ini satu hal yang kami harus apresiasi karena beliau datang langsung untuk memberikan keterangan. Jelas semua kasus ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, latar belakang kasusnya, seperti mana peristiwanya, dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan. Saya kira nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Kapolda dan Pak Anam, tapi secara umum tadi sudah digambarkan. Sekarang para penyidik yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan itu sudah dalam proses pemeriksaan dalam dua jalur, ya. Pemeriksaan di kode etik dan pemeriksaan untuk pidana, dan sedang berproses. Otopsi bahkan juga sudah dilakukan. Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada kejelasan kasus ini seperti apa. Tadi seperti saya katakan sudah ditempuh dua jalur, proses internal satu hal dan satu lagi proses hukum terkait dengan dugaan tindak kekerasan itu. Bagi Komnas, isu ini menjadi isu yang sangat serius karena ada kesepemahaman antara Komnas HAM dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk kita memang memperhatikan secara serius supaya tidak lagi terulang peristiwa-peristiwa tindak kekerasan di dalam proses hukum. Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Sekarang Komnas HAM bahkan sedang mendorong juga untuk opsional protokolnya diratifikasi. Jadi tentu ini menjadi satu momentum bagi Komnas dan kepolisian tentu saja untuk terus memperbaiki kondisi terutama di kalangan jajaran aparat kepolisian yang kadang-kadang masih ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kita sebut sebagai excessive use of force, melakukan satu tindak penggunaan kekerasan yang berlebih, yang itu dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan tentu saja di kepolisian pun ada peraturan yang selama ini sudah menjadi norma di internal. Saya kira itu yang menjadi concern kenapa kasus ini diperhatikan serius oleh Komnas HAM, kemudian mengundang media juga untuk menghadiri konferensi pers kami. Nanti detailnya saya persilahkan Pak Anam dulu atau Pak Kapolda? Pak Kapolda dulu ya, silakan Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komnas HAM, Bapak Komisioner, Pak Anam, rekan-rekan media sekalian. Hari ini saya datang ke Komnas HAM untuk menyampaikan kepada Pak Ketua maupun Pak Anam, Pak Komisioner, tentang penanganan kasus yang saat ini dilakukan oleh Polda Kaltim. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 2 Desember itu dalam proses interogasi atau pemeriksaan awal sebelum dilakukan penangkapan, sebelum dilakukan penahanan terhadap seorang yang saat itu diduga menjadi tersangka 363 pencurian,
Pada saat proses interogasi kemudian diduga penyidik di Polresta Balikpapan melakukan menggunakan kekerasan secara berlebihan, bagaimana yang disampaikan Pak Ketua tadi, excessive use of force, sehingga menyebabkan tersangka meninggal dunia. Kami kemudian melakukan penyidikan baik dari sisi kode etik maupun pidana. Saat ini sedang berproses penyidikannya. Intinya kami dari Polda Kaltim serius menangani kasus ini. Kami dari Polda Kaltim tidak akan memberikan toleransi apabila terbukti berdasarkan bukti yang telah kami kumpulkan telah terjadi suatu pelanggaran kode etik dan suatu pelanggaran pidana. Sehingga penyidikan berjalan simultan, kode etik berjalan, kemudian penyidikan pidana berjalan. Kepada para tersangka saat ini anggota Polri Polresta Balikpapan yang kita duga melakukan penganiayaan saat ini sedang kita tahan di Polda Kaltim. Proses penyidikannya juga sedang berjalan. Mudah-mudahan proses penyidikan ini sudah berjalan lancar dan dalam waktu cepat berkas perkara bisa kami kirimkan ke JPU. Kemudian proses kode etiknya pun mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita sidangkan untuk kita putus. Mungkin dari kami itu sekali lagi bahwa Polda Kaltim serius menangani perkara ini. Kami juga sudah melapor kepada Bapak Kapolri tentang penanganan ini dan Pak Kapolri setuju dengan apa yang sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan ini semua nanti menjadi pertanggungjawaban kami terhadap kejadian yang sudah terjadi pada tanggal 2 Desember itu. Mungkin dari saya cukup itu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Ya, tadi kita berlangsung kurang lebih 1 jam gitu ya, menggali keterangan, meminta informasi, dan alhamdulillah Komnas HAM diberikan informasi cukup komprehensif, banyak banget, lengkap gitu ya, dan ini lampiran semua proses, jadi detail banget. Terima kasih Kapolda dan jajarannya. Jadi kasus ini sebenarnya seperti yang waktu itu kami bilang, bahwa di saat yang sama beberapa kasus soal kematian di tahanan kami tanganin secara serentak. Ada kasus Maher, ada kasus Herman, dan ada beberapa kasus yang lain. Nah, ini Pak Kapolda merespon dengan datang ke Komnas HAM, dan itu kami apresiasi sekali. Nah, ini cukup detail, kami tadi diterangkan cukup detail karena bahannya dibawa semua, lengkap semua, sehingga prosesnya lancar. Tadi kami mendapatkan penjelasan dari Pak Kapolda ini mempertegas apa yang sudah disampaikan, bahwa sudah ada 6 orang yang saat ini statusnya adalah tersangka dari internal kepolisian yang saat ini ditahan. Prosesnya sedang berjalan dan sedang tanggal 4 Maret kemarin juga dilakukan penggalian kubur, diotopsi. Semoga berkasnya segera kelar dan bisa dilimpahkan kepada JPU untuk diproses secara hukum, kena pasal 170 dan atau 351. Nah, itu yang pertama kami mengapresiasi, sehingga penting bagi kami semua untuk kenapa sih Komnas HAM memberikan perhatian terhadap isu ini. Yang pertama adalah memang memastikan kita semua sebagai negara hukum, proses hukum harus berjalan sesuai dengan koridor-koridor hukum. Dan ini tadi disampaikan juga sebelum menyampaikan kasusnya secara detail, Pak Kapolda juga bilang kalau komitmen tinggi untuk melakukan proses hukum dengan baik. Makanya ketika beliau tahu tanggal 2 ada kejadian, tanggal 3 langsung diproses, tanggal 4 jalan prosesnya. Dan respon cepat itu apresiatif. Yang kedua, juga tadi disebutkan kepingin satu tone yang kuat gitu. Dan ini juga senada dengan yang dilakukan oleh Komnas HAM, bahwa kenapa kami memberikan perhatian terhadap kasus-kasus seperti ini agar tidak berulang kembali. Jadi tidak hanya kasusnya yang kami selesaikan, tapi kasih sinyal kuat tidak berulang kembali. Nah, tadi oleh Pak Polda, di samping ke-6 orang tersebut yang secara langsung memang
berdasarkan pemeriksaan internal itu terkait secara langsung terhadap peristiwanya, tapi ada yang terkait karena struktur tanggung jawabnya yang sekarang juga lagi diproses, itu sudah juga mendapatkan sanksi, walaupun tidak sekeras sanksi yang ke-6 orang ini, tapi itu menunjukkan bahwa ada niat baik bersama bahwa memang kasus ini harus dipandang tidak semata-mata kasus, tapi juga dipandang agar tidak berulang kembali. Dan sinyal ini saya kira kalau penjelasan Pak Kapolda ditangkap secara baik oleh Pak Kapolri, dan semoga menjadi tradisi baik yang terus-menerus baik di internal kepolisian, sehingga kalau tidak akan terjadi kasus yang serupa. Kalau ada kasus yang serupa ditangani minimal seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian Kalimantan Timur, itu harapannya, sehingga Komnas HAM tinggal menunggu bagaimana perkembangannya, karena secara substansi tanpa diminta apa yang terjadi, Pak Kapolda langsung ngomong ini memang di ruangan ini setelah ditangkap dibawa ke ruangan ini mendapatkan kalau bahasa HAM-nya penyiksaan dan lain sebagainya, segera kami periksa, segera ABC, ditambah kami tanya apa yang terjadi gitu, udah menjelaskan sendiri. Menurut saya ini tradisi yang baik, sehingga memang upaya kita semua untuk pencegahan anti penyiksaan terjadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanya, diperdalam, mumpung ada Pak Kapolda, ada Pak Ketua. Cukup? Komnas HAM menyimpulkan ada pelanggaran HAM dan kemudian rekomendasinya apa? Sebenarnya kesimpulan dari Komnas HAM apakah ada pelanggaran HAM ataukah tidak, Pak Kapolda sendiri dengan bahasa pidana biasa mengatakan ada pelanggaran HAM, makanya ada tindakan status tersangka dan status tahanan. Tanpa kami bilang bahwa ini ada pelanggaran HAM, sudah dinyatakan sendiri. Pastilah ini pelanggaran HAM. Bahkan tindakan sebelum kami rekomendasikan saja sudah diambil tindakan begitu oleh Pak Kapolda. Tindakannya adalah melakukan 2 skenario penegakan hukum di pidana dan kode etik secara internal. Kode etiknya tadi dijelaskan sudah diperiksa, tinggal disidangkan. Kalau yang pidananya sudah ditetapkan sebagai tersangka 6 orang tersebut dan sedang ditahan. Tanggal 4 kemarin ada proses penggalian kubur untuk dilakukan otopsi. Jadi kasusnya berjalan dan beliau tadi berjanji dalam waktu dekat kalau pemberkasannya sudah selesai akan dilimpahkan ke JPU sehingga bisa diproses ke pengadilan. Tinggal kita semua memonitorin agar pengadilannya bisa berjalan dengan profesional, independen, dan kredibel. Itu? Yang bagus itu adalah ketika ada satu pelanggaran di level aparat, kemudian institusi yang menaungi aparat itu, pertanyaannya apakah mengambil satu tindakan hukum yang semestinya atau tidak. Yang kami nilai sekarang ini sudah melakukan tindakan hukum yang semestinya. Pertama, melakukan pemeriksaan internal yang kalau terbukti sanksinya pemecatan. Kedua, melakukan proses pemidanaan yang kalau terbukti, kalau itu pasal 170, pasal 351 tadi Pak ya, KUHP, itu berat. Nah ini kan sinyal yang baik ya, supaya tidak terulang lagi, karena kasus ini kan banyak terjadi. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi di Sumatera Utara, sedang kita beresin juga, ada yang lain. Walaupun kadang-kadang ada juga yang tidak terbukti ya, jadi tidak seluruh yang muncul di publik itu pasti terjadi kan. Kasus Ustadz Maher Temuhari kan ternyata hasil pemeriksaan Komnas HAM tidak terbukti ada penyiksaan, tapi karena sakit kan. Yang untuk kasus almarhum Herman untuk sementara ini ya dugaan kuat ya, kita belum lupakan dengan pengadilan ya, jadi dugaan kuat terjadi karena bukti-buktinya sangat kuat dan sudah dilakukan satu tindakan hukum, termasuk pada kasat dari kasat CC-nya itu belum terbukti bahwa dia terlibat langsung, tetapi dia dianggap bertanggung jawab. Karena itu sekarang proses
yang berbeda dilakukan juga, yaitu proses etik, dan akan ada langkah-langkah untuk mengecek apakah memang terlibat atau tidak. Kalau seandainya terlibat dalam kekerasan itu, maka juga mengalami proses harus melalui proses pemidanaan. Tapi untuk sementara ini masih proses etik dengan terlebih dahulu dicopot dari jabatannya. Itu menurut kami satu langkah yang bagus ya, dari institusi, karena apapun semua ya di mana-mana juga kadang-kadang terjadi pelanggaran-pelanggaran itu. Pertanyaannya kan apakah institusinya mengambil langkah-langkah penegakan hukum? Kalau ya, maka kita berharap tidak akan terulang lagi kasus yang sama. Saya kira itu. Baik, silakan. Kapolda mau cukup. Ya, Pak. Ini kan tadi dinilai apa yang dilakukan sama Kapolda itu, Kapolda kami itu sudah semestinya. Kemudian dari Komnas HAM sendiri ada rekomendasi tambahan tidak terkait dengan penanganan ini? Karena tadi sudah dinilai semestinya, atau sudah cukup apa yang sudah dilakukan sama jajaran Kapolda itu sendiri? Untuk sementara sudah cukup kami nilai. Bahkan untuk penggalian informasi, karena memang surat kami itu detail banget Pak ya. Sampai dijawabnya dikasih lampiran setiap ini. Ini lengkap surat perintah macam-macam, visum repertum yang awal juga ada, foto-foto pemeriksaan ada, foto-foto penggalian kubur juga ada, konstruksi peristiwa juga ada. Di sini cukup lengkap dan saya kira satu untuk informasi, kami kira sepanjang yang kami minta itu sudah cukup. Tinggal memang perkembangan update-nya adalah kapan kasus ini akan dilimpahkan. Setelah dilimpahkan ke JPU dan diterima oleh JPU, pasti bukan tanggung jawab kepolisian lagi. Sebagai satu proses kasus terjadi penyiksaan, menurut saya informasinya sudah sangat lengkap dan komitmennya juga sudah disampaikan kepada kami oleh Pak Kapolda, dan tidak sebatas komitmen kata-kata, tapi juga tindakan sudah diambil. Apa itu menjadikan kasus ini pelakunya sebagai tersangka dan ditahan. Dan itu menurut kami ini proses yang semestinya memang diambil, dan dengan penjelasan kayak begitu dan disiapkan kayak begitu, akuntabilitasnya sangat baik. Ini proses dari segi akuntabilitasnya sangat baik. Gitu. Sebenarnya di saat yang sama hari ini itu di Sumatera sana juga lagi ada proses penggalian kubur untuk kasus yang sejenis. Terus kemarin kami juga dapat dari Polda Sumatera Barat, Diki Susanto juga mengalami kasus yang sama. Kami juga mendapatkan penjelasan bahwa memang terjadi proses penyiksaan dan sedang ditangani di internalnya dalam konteks penegakan hukum. Cuman memang kalau dibandingin, sebenarnya saya nggak mau membandingkan, tapi nggak apa-apa lah, karena kerja keras Pak Edi Nahar. Kalau dibandingkan informasi yang kami dapat dari teman-teman kepolisian daerah Kalimantan Timur, ini jauh lebih lengkap. Tadi itu saya bilang beberapa hal kalau memang sifatnya rahasia dan sebagainya ditunjukkan saja pada kami, tidak perlu diberikan. Tapi beliau bilang udah kami siapkan, udah kami fotokopi, kami cetak. Nah ini di dalamnya begini, dan ini sangat lengkap sekali. Ini tuh. Ini kan secara luas kasusnya terus berulang ya, baik pemeriksaan ketika pemeriksaan di dalam tahanan gitu. Apakah ada masukan dari Komnas HAM kepada pihak kepolisian untuk mengurangi seperti kekerasan pada diri kepada tahanan atau semacamnya gitu? Karena kan ini persis tadi seperti pertanyaan kami juga, karena memang Komnas HAM sekali lagi Komnas HAM menangani kasus itu nggak kayak teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan maupun hakim, kasusnya selesai ya selesai. Kalau bagi Komnas HAM ya kasusnya diselesaikan pasti, tapi meminta untuk tidak berulang kembali, membangun tidak berulang kembali. Kami ingatkan dari kepada Pak Kapolda, walaupun beliau sudah menunjukkan satu tindakan yang menurut kami bagian dari itu, salah satu pilar penting dari itu apa? Ya secara struktur harus dilihat bertanggung jawab apakah tidak cukup untuk memastikan tidak berulang kembali. Tapi tadi kami ingatkan ada sebuah era ketika zamannya Pak Kapolrinya Pak BHD, Pak Bambang Daruri Hendarso, itu ada satu perkap yang beliau keluarkan
untuk memastikan zero toleran untuk anti penyiksaan. Salah satu tindakan yang paling sederhana adalah memasang CCTV di ruang-ruang pemeriksaan. Nah, beliau tadi bilang kalau di level Mabes, di level Kapolda sudah ada, cuma kalau di level Kapolres ada yang sudah ada yang belum, dan ini fenomena umum. Oleh karenanya memang waktu kami ketemu sama Pak Kapolri, kami ingatkan memang tolong ada satu prioritas di kepolisian, karena memang dana di kepolisian juga besar, pembelian sarana dan prasarana untuk melengkapi CCTV di ruang-ruang penyiksaan. Tadi sambil guyon sama Pak Kapolda, kalau kami yang beli sendiri nggak boleh Pak, harus dibelikan oleh uang negara. Kenapa harus diberikan oleh uang negara? Karena itu bagian dari proses penegakan hukum. Sehingga kalau ada apa-apa, karena itu alatnya alat juga resmi dan lain sebagainya, menggunakan untuk kepentingan hukum, memastikan prosesnya berjalan dengan baik, juga bisa maksimal. Nah, kalau nanti sumbangan dari A, dari B, kalau A dan B itu nggak kena kasus, kalau kena kasus kan repot, pakai CCTV-nya. Jadi memang salah satu upaya pencegahan yang tadi kami juga obrolin adalah bagaimana membuat mekanisme. Salah satunya adalah memaksimalkan minimal manajemen pemeriksaan dan penyelidikan yang ada di kepolisian yang terekam dalam perkap. Nah, di perkap itu salah satunya alatnya adalah CCTV dipasang di semua tempat-tempat pemeriksaan. Nah, itu yang menurut kami harus menjadi salah satu prioritas di internal kepolisian secara keseluruhan. Ini tuh Pak Taufan, Pak Kapolda. Pak, izin mau tanya, Pak Kapolda mungkin bisa tolong penyelidikannya ini update-nya sejauh ini seperti apa ya Pak? Mungkin bisa dipaparkan. Seperti tadi saya sampaikan, kita melaksanakan 2 kegiatan simultan, penyidikan kode etik, pelanggaran kode etik, dan penyidikan pidana. Kalau untuk pidananya, ini sedang dalam proses pemberkasan sekarang. Saya kira pemeriksaan terakhir kemarin adalah pemeriksaan ahli dalam rangka otopsi sudah dilakukan. Mudah-mudahan hasil otopsinya juga akan hasilnya keluar dalam waktu dekat. Kemudian setelah itu mungkin sudah masuk pada proses pemberkasan untuk selanjutnya dikirim ke JPU. Jadi udah hampir rampung lah gitu. Untuk kode etiknya juga sudah selesai, tinggal sidang. Jadi semua sudah kita kerjakan. Tadi kan ada yang disampaikan selain 6 orang tersangka tersebut ada lagi yang dikenakan sanksi. Itu berapa orang Pak? Satu orang. Karena tanggung jawab pengawasannya, dia bertanggung jawab mengawasi. Harusnya menurut kami dia ikut bertanggung jawab. Makanya ini sedang dalam pemeriksaan. Cukup ya? Cukup? Oke, terima kasih banyak. Siap. Pak Erik. Oh iya, lanjut Pak. Langsung. Oh iya. Oke. Langsung lapor. Ayo. Saya kasih aja. Oh ya ada. Iya. Oh ya, nanti saya minta lagi. Iya. Kalau beliau udah dapat Ya udah ada di sana. Izin Pak. Iya Pak, apa aja? Saya nggak berslok. Ini soalnya mau aja. Iya Pak. izin Pak di tengah aja Pak. Boleh Pak di tengah. Oh, bahannya. Lanjut Pak. Ini doorstop ya? Oke. Yang buka aja Pak. Nah, oke ya. Oke, siap. Kalau nggak diginiin, Ya, ada linknya apa? Yuk, gimana? Pak, kan kemarin PP juga bertemu Presiden meminta adanya pembayaran Komnas seperti apa Pak? Bagi kami siapapun yang memiliki ide mengembangkan gagasan dan sebagainya, ya silakan saja, itu hak mereka. Tapi yang paling pasti adalah bagaimana sikap Komnas HAM. Sikap Komnas HAM tetap pada rekomendasi Komnas HAM. Kenapa? Karena memang sampai saat ini fakta-faktanya memang demikian.
fakta yang kami dapatkan dari FPI, fakta yang kami dapatkan dari kepolisian, fakta yang kami dapatkan dari masyarakat, bukti-bukti macam-macam, bukti-bukti kesaksian, bukti-bukti video, audio dan sebagainya masih menunjukkan itu. Bagaimana mungkin kami menyimpulkan sesuatu kalau tidak berdasarkan fakta yang ada? Itu nggak mungkin. Nah, memang kalau soal pelanggaran HAM yang berat atau pelanggaran HAM gitu ya, sejak awal di minggu pertama ya ketika peristiwa itu terjadi, kan kalau di Komnas HAM ini prosesnya kurang lebih 4 minggu, bahkan ini masih dalam proses minggu pertama. Itu banyak orang yang memang menginginkan pelanggaran HAM yang berat dengan berbagai asumsinya, gitu. Yang ketika kami tanya, kamu punya bukti enggak? Ada faktanya enggak? Dan sebagainya tidak bisa menunjukkan. Nah itu yang menurut kami yang tidak bisa. Jadi kalau apapun kesimpulan kita, basisnya adalah fakta. Basisnya bukan opini dan bukan asumsi. Oleh karenanya, ya siapapun itu, kalau punya ide dan sebagainya, kami berharap itu memang ada faktanya, terus ada buktinya dan sebagainya, tidak berdasarkan opini dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang memiliki ide dan sebagainya harus kita hormati. Pak Antas, bagaimana kasus itu bisa disebut tidak pelanggaran HAM untuk yang kasus ini? Yang kasus mana? Yang KPI gitu. Penegasan aja gitu. Penegasan aja. Tidak disebut pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat. Oh kan udah jelas. Kita respon 1 jam lebih loh waktu itu. Saya membacakan semua uraiannya udah jelas. Tidak ada unsur yang mengatakan bahwa itu pelanggaran HAM yang berat. Tradisi kami itu tradisi pelanggaran HAM yang berat. Hampir semua kasus pelanggaran HAM yang berat yang ditangani oleh Komnas HAM, ketua timnya saya. Dan saya memiliki tradisi kayak begitu. Awalnya saya letakkan semua, saya nggak mau berasumsi awalnya. Semua fakta saya beberin, semua rangkaian peristiwa dan konstruksi peristiwanya juga kami beberin. Kami tidak mau terjebak pada ini pelanggaran HAM ataukah pelanggaran HAM yang berat sejak awal kayak begitu. Tapi ketika kami temukan semuanya rangkaian dan sebagainya, ternyata oh ini nggak bisa kalau dikatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Salah satu yang paling penting begini, dari 100.030 sekian video yang kami dapatkan dari Jasa Marga tidak menunjukkan indikasi, tidak menunjukkan atensi untuk melakukan menghilangkan nyawa sejak awal. Nggak ada. 130.000 sekian video itu tidak menunjukkan itu. Ini berbeda dengan semua kesaksian yang ngomong awalnya ada ABCD, ada serempet-serempetan dan sebagainya itu ternyata nggak ada di videonya. Nah masa kami mengikuti omongan orang, padahal di videonya menunjukkan yang lain. Nah itu kan nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari rekaman yang kami dapat, khususnya di voice note, seperti yang sudah kami bilang ketika preskon, bahwa ada masa di mana ternyata jaraknya jauh. Ya, teman-teman FPI jaraknya jauh. Tapi dengan jarak yang jauh itu tidak menggunakan kesempatannya untuk malah menghindari kejaran kepolisian, malah menunggu gitu. Sehingga terjadilah peristiwa serentetan peristiwa mulai dari serempet menyerempet dan sebagainya sampai ke KM 50. Nah, itu keterangannya siapa? Itu keterangan dari mereka sendiri dan juga ada keterangan di voice note. Coba dengarkan keterangan di rekaman di voice note. Menceritakan itu gara-gara kami mendengarkan voice note-nya kayak begitu, kami cek ke yang ngomong, yang masih hidup, yang ada dalam rekaman voice note-nya, kami cek, bener nggak ada rekaman ini, bener nggak, iya ini yang ngomong ini, maksudnya ini, maknanya ini, dan sebagainya. Lah, dari dua konteks itu saja sebenarnya, kalau dalam konteks pidana, ini pidana biasa saja, apakah ada satu niatan untuk melakukan pembunuhan sejak awal? Mungkin nggak terjadi kalau nggak ditunggu. Nggak mungkin. Kalau ada niatan kejahatan sejak awal, mungkin nggak. Misalnya yang paling posibilitas tinggi, misalkan kalian itu kan naiknya di atas flyover tolnya, tidak di bawah misalnya, seperti di rekaman yang kami peroleh.
ya, dan kondisinya gerimis, hujan dan sebagainya, kalau memang punya niatan membunuh misalnya, dengan kondisi kayak begitu, kenapa nggak ditabrak aja misalnya? Banyak orang yang bilang kayak begitu ke kami, kenapa nggak ditabrak saja, kenapa nggak ini, kenapa nggak ini, dan sebagainya. Sehingga kalau dikatakan kematian itu dalam konteks pelanggaran yang berat, menurut saya terlalu jauh. Tapi ini konstruksi peristiwa yang dibangun oleh Komnas HAM. Kalau ada orang lain membangun konstruksi peristiwanya sendiri, ya monggo saja, asalkan untuk kepentingan publik luas, ya, tidak semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum, tapi untuk kepentingan publik luas agar tahu kebenarannya kayak apa berdasarkan fakta. Kalau enggak, kasihan publik. Pak, sebenarnya berarti Komnas HAM sudah mengajak TP3 ini bertemu sebelumnya dan meminta bukti. Komnas HAM pernah dikunjungin TP3 di medio awal. Kalau teman-teman cek mereka datang dari sebagainya waktu itu bersamaan ini. Awalnya kami kira datang bersama-sama dengan pihak keluarga. Ternyata datang setelah pihak keluarga. Jadi pihak keluarga kami terima di atas keluarga korban yang menyerahkan foto ke kami, jarak kurang lebih 1 jam mereka datang. Saya kira pertemuannya jadi satu, ternyata dua kelompok. Nah, disitulah ketika menjelaskan ini awal banget, menjelaskan ini pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya, kami terima ide itu. Tapi ketika kami tanya, ada nggak bukti yang bisa menunjang, ada nggak kesaksian yang bisa menunjang dan sebagainya, nggak ada. Ya analisa, dia bilang kalau analisa kayaknya yang sering ngomong soal hak asasi manusia ini masuk pelanggaran HAM yang berat ataukah tidak, karena kami punya divisi pro justisia yang ngomongin itu. Kebetulan ada kasus yang sedang ongoing proses, kasus Papua, kasus Aceh, khususnya juga Aceh, itu kan setiap hari kita diskusikan gitu. Nah itu ya belum masuk gitu. Wah, terima kasih ada pandangan kayak gitu, tapi ketika kami tanya konsep dasar pandangannya kayak apa dan apa buktinya, nggak bisa memberikan. Tapi kemarin Pak Presiden itu mungkin sudah punya bukti-bukti gitu. Apakah bukti-bukti sudah sempat dikomunikasikan itu kepada Komnas HAM? Kami ketemu langsung dengan TP3 ya cuma sekali di awal. Kalau ketemu di media, di ruang media berdebat dan sebagainya, itu beberapa kali. Saya juga begitu. Ketika berdebat, salah satu bilang kami punya bukti, apa buktinya misalnya, ya mereka dapat informasi dari teman-teman FPI. FPI-nya siapa? Saya bilang begitu. Kan kami juga meriksa, bahkan hari pertama ya kami memeriksa FPI duluan, tanggal 7 itu, terus meriksa teman-teman FPI yang memang ada di lapangan, jadi supir dan sebagainya yang di rombongan itu kami juga periksa. Bahkan kami tidak hanya di Petamburan meriksanya, tapi juga di Megamendung meriksanya sekian jam dan sebagainya. Dan kami juga punya informasi. Kami juga punya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa mendengar suara tembakan di luar tol. Dan tidak satu orang, tapi juga lebih dari satu orang. Kami menemukan proyektil dan sebagainya. Nah, itu yang kami punya. Kalau teman-teman TP3 punya bukti, punya yang bisa menunjang pikirannya, ya monggo aja. Tapi sepanjang yang kami dengar di perdebatan 1-2 hari ini, itu ya kejauhan lariknya. Mana kan hari ini juga Polri mau gelar perkara di Mabes boleh ini nggak punya tanggapan sedikit atau ada koordinasi sama Nggak ada koordinasi sama Komnas HAM. Kalau tahu kan saya nggak terima ini. Saya tahunya dari kamu malah kalau hari ini ada gelar perkara. Tapi saya harapkan begini, kalau kasus KM50 ini sendiri, yang pertama adalah semakin kasus ini cepat prosesnya semakin bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bagi Komnas HAM, kan konstruksi Komnas HAM sudah jelas, ya bukti-buktinya sudah jelas. Bukti penunjang juga kemarin udah kami kasih ke Bareskrim, kan gitu. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan rekomendasi. Salah satu pelaksanaan dari rekomendasi yang paling penting, kalau proses hukum pastilah ini kan sedang berjalan kan katanya, yang paling penting adalah apa? Akuntabilitas, transparansi, dan rasa keadilan yang harus ditegakkan dalam proses ini. Nah, itu yang harus kita jaga bersama-sama.
teman-teman TP3 atau teman-teman NGO atau siapapun yang mau monitoring ini silahkan. Karena salah satu rekomendasinya dan komitmen dari Presiden selaku kepala negara itu berkomitmen bahwa prosesnya transparan. Dan ketika kami ketemu sama Pak Mahfud, juga Pak Mahfud bilang mekanismenya akan transparan. Ketika ketemu sama Barreskrim yang ngambil bukti-bukti dari kami, itu juga mau berkomitmen prosesnya transparan. Oleh karenanya, ya karena ada komitmen dan rekomendasi Komnas HAM yang ngomong transparansi, akuntabilitas, dan rasa keadilan, ini penting bagi kita semua untuk melihat prosesnya. Dari berbagai temuan proses ini, apakah tidak ada rencana untuk mengajukan menjadi sidang HAM internasional dari kasus FPI? Kemungkinan logikanya bagaimana? Coba logikanya gimana? Tunjukin ke saya. Logikanya apa dasar? Dari sipil misalnya punya temuan untuk kayak apakah mungkin ada mekanisme seperti itu? Tahun 2019 akhir saya datang ke ICC. Saya mau menguji, ini kesekian kalinya saya datang untuk menguji apakah kasus-kasus yang statusnya pelanggaran HAM yang berat di Indonesia itu bisa ke mekanisme di sana atau tidak. Ini statusnya pelanggaran HAM berat pakai Undang-Undang 26. Sudah dinyatakan pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM. Ya, kami datang ke sana dengan diskusi mau ketemu sama persekutor dan sebagainya. Itu saja susah. Termasuk juga waktu saya datang ke sana, itu lagi persiapan kasusnya Rohingya, kasusnya Aung San Suu Kyi, karena minggu depannya Aung San Suu Kyi datang untuk didengarkan pendapatnya di mekanisme itu, karena Myanmar bukan negara pihak, persis kayak Indonesia. Tapi ada satu mekanisme masuk lewat negara pihak yang lain dan sebagainya, didengarkan dulu dan sebagainya. Itu aja rumit, kasus yang sudah sangat besar, perhatian publik. Gitu. Jadi beberapa kali saya komunikasi dengan mekanisme itu untuk kepentingan pelanggaran HAM yang berat yang ditangani oleh Komnas HAM. Itu tidak mudah ternyata. Ini Pak, satu lagi yang saya gugatan dari keluarga korban 1992 itu pada Agung kan, bandingnya itu diterima di PT TPD. Tanggapan dari Komnas HAM seperti apa? Iya, kami menyayangkan aja. Walaupun sebenarnya gini, yang pertama adalah substansi dari pembicaraan di Komisi 3 itu udah diralat sendiri sebenarnya sama Jaksa Agung sebelumnya, ya kan? Waktu kita proses persidangan. Yang kedua, Pak Mahfud sendiri sebagai Menko Polhukam juga menjelaskan kepada kami bahwa tidak ada satu kasus pun yang dinyatakan bukan pelanggaran HAM, kan begitu, yang sudah masuk ke kejaksaan. Jadi sebagai satu substansi pelanggaran HAM yang berat untuk kasus-kasus tersebut itu tidak geser. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau secara administrasi yang kemarin digugat di PT UN sini terus di PT Tunnya akhirnya dibatalkan juga kan putusannya. Menurut saya memang ini pembelajaran yang baik di luar konteks menang dan kalah dan sebagainya. Semua pejabat negara ketika menyampaikan dalam ruang formal kayak itu tertib. Kalau statusnya A ya jangan dibilang ABCD gitu. Nah, itu yang menurut saya pelajaran paling penting untuk Pak Jaksa Agung. Tertiblah bahwa ada proses yang berjalan waktu itu, ya kan? Dan proses sampai saat ini status kasus tersebut masih pelanggaran HAM yang berat. Jangan dikasih konteks, jangan digeser-geser dan sebagainya. Kan ini kan pelajarannya kayak begitu. Mau menyampaikan bahwa secara politik, tidak secara hukum itu menyampaikannya. Secara politik sehingga tanggapan publiknya seperti itu. Dan saya tahu detail kasusnya karena waktu di PT Tun saya juga diminta untuk memberikan keterangan ahli sama teman-teman sehingga saya tahu penjelasan dari dua belah pihak kayak apa. Artinya Komnas menyayangkan putusan dari PT Tun itu sendiri. Ya, kami menyayangkan putusan dari PT Tun karena sebenarnya
giroh dari proses tata usaha negara itu yang pada akhirnya diwujudkan oleh PTU Pengadilan Tun Jakarta sini, itu adalah giroh untuk meletakkan bahwa pejabat-pejabat publik itu berhati-hati, bersikap, karena resikonya tinggi, khususnya dalam konteks penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya, dokumen hukumnya lah ngomongnya, kan? Jangan dikasih konteks yang lain-lain. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak Pak. Oke. Kasih. Kalau itu lagi macet-macet itu, ya kurang responsif aja. Nah, kalau yang Sumbar, yang Vicky Susanto, proses penegakan hukumnya untuk internalnya sedang berjalan. Kemarin baru kirim surat Kapolda. Kalau yang Medan, hari ini penggalian kubur untuk dicek penyebab kematian akibat penyiksaan atau tidak. Yang sendiri siapa? Belum. Kami sudah tentukan tim waktu itu, datang ke sana, ada beberapa kata kunci yang belum bisa dijawab. Karena kan itu kan alasannya COVID dan sebagainya. Ketika ditanya, ribet lah pokoknya. Aku belum ngerti salah. Iya. Bahkan sebelum keluarganya datang ke Jakarta, lalu ke mana? Ke kontras, aku udah datang duluan. Bukan PTT itu dan PTT. Saya ada ke isu. Iya, prosesnya berjalan dengan baik, gitu ya. Kapolda memberikan semua informasinya, sangat komprehensif. Terus yang paling penting adalah kami dilaporkan ada 2 skenario yang sekarang berjalan bersama-sama. Yang pertama adalah kode etiknya, pemeriksaan sudah selesai, tinggal disidangkan. Yang kedua adalah proses pidananya, penegakan hukumnya. Itu ada 6 orang yang statusnya sudah tersangka dan ditahan. Nah, dari yang 6 orang ini, dari komisi dan dari ini, itu kira-kira peningkatan dari pihak luar nggak? Maksudnya mereka disuruh gitu? Oh enggak. Sejauh ini setelah mereka dikatakan ini nanti akan masuk langkah ke depannya seperti apa untuk sehingga ini? Maksudnya gimana? Ya kan ini kan sudah sampai dalam hal pengadilan. Sejauh ini kami ini untuk membela si keluarganya Herman ini. Kasusnya Herman itu kami sifatnya aktif, gitu ya. Yang kedua adalah memastikan penegakan hukumnya jalan. Nah, sekarang langkah yang paling penting adalah pelakunya sudah jadi status tersangkanya itu udah penting banget dan ditahan. Nah, tinggal nunggu berkas dari polisi ke JPU. Terima kasih Pak. Oke. Kita sampai. Oke.